Saudara, KTT ASEAN ke-43 akan digelar mulai besok hingga 7 September 2023. Apa saja yang bisa Indonesia maksimalkan di keketuaan ASEAN? Pagi ini kita akan berbincang bersama Julius Purwadi Hermawan, pengamat hubungan internasional Universitas Katolik Parahyangan. Mas Pur, selamat pagi. Selamat pagi, Pascalis Iswari. Sehat-sehat, Oke. Sehat-sehat, Mas. Kita sekarang ngobrolin soal ASEAN. Besok sudah mulai sampai tanggal 7. Temanya adalah Epicentrum of Growth. Sebenarnya sudah ada beberapa pertemuan sebelum-sebelumnya kan, Mas. Tapi kira-kira nih, apakah ini memang sekedar pertemuan saja atau bisa menghasilkan sesuatu yang bukan wacana? Ya, ini pertanyaan skeptis ya, yang selalu muncul setiap kali ada hajatan besar seperti KTT ASEAN ini. Saya ingat tahun 2011, Indonesia kan juga jadi tuan rumah KTT ASEAN. Dan pada waktu itu menjadi penting karena harus diwujudkan yang namanya Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. Blueprint baru disiapkan kira-kira tahun 2003, 5 tahun kemudian 2008 di launching gitu ya. Lalu 2011 ketika kita jadi tuan rumah, tekad besar untuk mewujudkan Komunitas Ekonomi ASEAN. Pertanyaannya gitu ya, ini tadi kan wacana atau bukan nih gitu ya. Sudah terwujud belum ya Komunitas Ekonomi ASEAN? Itu pertanyaan banyak orang gitu ya. Itu saja, dan pertanyaan itu kesannya skeptis ya. Lalu kemudian saya bisa cerita lebih lanjut tentang ini nanti gitu ya. Lalu kemudian di tahun 2011 juga kita menetapkan visi people centric ASEAN. Komunitas yang berbasis pada masyarakat, memfasilitasi hubungan antar masyarakat. Itu diwujudkan tahun 2025. Sekarang pertanyaannya, ini sudah 2023, sudah ngerasa dekat belum ya Indonesia, Malaysia, Singapura, Malaysia? Banyak sekali gitu pertanyaan. Jadi dia akan menjadi wacana kalau ternyata konkretnya gitu ya, belum dirasakan gitu ya oleh masyarakat. Bicara soal Komunitas Ekonomi ASEAN misalnya, Pascalis, perdagangan intra-ASEAN itu selama ini kan ya ada kemajuan ya, dari 21% ke 22%. Jadi Indonesia berdagang dengan Singapura, dengan Malaysia, sebaliknya juga gitu ya. Lalu dan Thailand dengan Filipina, dengan Laos, Kamboja gitu. Kira-kira baru 21 ke 22% ya tahun ini kalau saya tidak keliru angkanya. Artinya apa gitu? Ternyata negara-negara anggota ASEAN lebih banyak berdagang dengan non anggota ASEAN. Ini visi yang sebetulnya sudah kita mau wujudkan 2015 dan yang hari ini masih banyak PR-nya gitu ya untuk diwujudkan. Itu satu hal gitu. Sehingga wajar kalau orang bertanya, ini wacana gitu ya. Indonesia bagus menetapkan visi gitu ya. Tapi ketika harus mengimplementasikannya, mewujudkannya, ini banyak PR-nya ternyata. Oke, ini penting Mas Pur, karena kalau bicara tadi 2025 ada target people centris. Dekatkah kita dengan tetangga-tetangga kita? Masalahnya adalah ada Myanmar sedang terjadi sekarang. Kalau tadi di 2025 people centris mau diberlakukan, kira-kira bisa nggak sih di tahun ini ASEAN punya peran gitu dalam konflik dugaan kejahatan kemanusiaan di Myanmar? Nah, satu sisi kita harus mengapresiasi ya. Lalu lintas orang itu menjadi sangat mudah di ASEAN, harus diakui gitu ya. Jadi kita tidak perlu apply visa, misalnya kalau Singapura, Malaysia gitu ya, cukup datang ke sana dan dapat cap, dapat stempel gitu, masuk. Tapi di sisi lain kita harus mengakui ternyata ada efek negatifnya juga, seperti TPPO tadi gitu. Dan cilakanya Myanmar gitu ya, yang menjadi isu gitu ya, menjadi pemain besarnya di situ. Dan Myanmar kita tahu ada masalah politik di sana. Junta militer, ada masalah Rohingya, gitu ya, dan banyak masalah yang terkait dengan Myanmar. Bisa nggak ASEAN? ASEAN sudah melakukan sesuatu terkait dengan junta militer. Kita bisa ngomong lagi nanti, ada sesuatu yang dilakukan. Belum berhasil memang. Terkait dengan TPPO sudah ada deklarasinya ya kemarin di Labuan Bajo sudah menjadi concern. Sekarang persoalannya banyak gitu ya. Gimana mengeksekusinya? Jangan lagi jadi wacana, jadi harus ada implementasinya, ada instrumen implementasinya. Itu saya kira Pascalis. Ini penting implementasi karena apalagi kita kan dekat sekali gitu dengan Myanmar di wilayah satu ASEAN yang ada saat ini. Tapi kalau kita berkaca Mas Pur ke G20 yang di tahun lalu dilakukan, ada komunikasi soal penarikan pasukan Rusia di Ukraina. Tapi ini udah hampir setahun, deklarasi itu nggak kejadian juga. Nah di ASEAN gini gimana caranya supaya tadi yang terjadi di Labuan Bajo itu nggak hanya sekedar hitam di atas putih gitu Mas Pur?
Ya betul, di Labuan Bajo kita juga menegaskan yang sama ya, yang Mm, ditegaskan di Bali ya waktu G20 gitu. Mengutuk, meminta ditegakkannya kedaulatan seperti itu. Tapi untuk yang satu ini saya kok enggak optimis ya Pak Kalis bahwa besok gitu ya setelah KTT ditutup lakukan ada rencana penarikan pasukan. Tidak mudah gitu. Dan saya kira kalau soal isu eksternal di luar ASEAN seperti perang Ukraina dan Rusia itu beyond our authority lah atau beyond our capacity ya. ASEAN mungkin tidak bisa menyangkut di situ. Bahkan sebesar G20 gitu ya. Bahkan yang lebih legitimate lagi kan PBB. mm. Sudah ada resolusinya gitu ya. Dan nyatanya like going nowhere gitu. Seperti itu gitu. Jadi ya tampaknya besok hasilnya akan sebatas keputusan-keputusan yang sepertinya jadi paling nggak ada gitu ya Mas ya, tapi entah gimana mengimplementasikannya, apalagi untuk kasus junta militer di Myanmar ini. Ini juga yang kalau kita bicara soal ASEAN sekarang, memang fokusnya lebih ke ekonomi gitu ya Mas sekarang dibanding ke masalah keamanan ataupun politik. Tapi bagaimana memastikan supaya tadi adalah ekonomi growth gitu, epicentrum of growth, tapi pertumbuhan itu bisa benar-benar merata, nggak hanya di sebagian negara saja, misalnya kita sebut Singapura, Malaysia, Thailand, dan juga Indonesia. Tapi kita jangan menyampingkan juga kita punya Laos, Myanmar misalnya, atau Kamboja. Bagaimana caranya supaya ini merata gitu, semua negara memang mendapatkan hal yang sama? Oke, pertama mungkin saya harus komentari dulu poin-poin kutukan terhadap Ukraina dan Rusia itu terpenting ya, Hmm. bukan hanya sekedar ada kan, karena itu adalah sesuatu yang normatif yang kalau itu tidak disampaikan ya mungkin perang akan berlanjut lama ya. Hmm. Sama seperti kasus junta militer ya yang kita harus juga sampaikan di dalam deklarasinya. Nah, bagaimana dengan pemerataan ya? Saya melihat sejak Laos, Kamboja gitu, Vietnam ya bergabung dengan termasuk Myanmar ya bergabung dengan ASEAN di tahun 90-an ada manfaatnya gitu. Dan bahkan untuk negara-negara seperti Vietnam kita harus mengakui gitu. Sekarang salah satu pesaing yang cukup kuat gitu ya Ya. untuk Indonesia dan bahkan bertumbuh baik gitu. Mungkin lebih baik daripada Indonesia. Harus kita akui gitu. Termasuk tempat yang menarik untuk investasi dari eksternal dari pemain-pemain besar di level global Amerika Serikat, China gitu ya. Tampaknya tertarik ke Vietnam. Kemudian gimana dengan Laos Kamboja gitu ya. Laos Kamboja pertumbuhannya cukup meningkat. Perdagangan mereka cukup besar juga gitu ya dengan sesama negara anggota ASEAN. Lalu kemudian Myanmar bahkan 50% ya gitu, mengandalkan hubungan dagangnya dengan negara-negara ASEAN. Ya artinya sebetulnya gitu ya ada sesuatu yang dinikmati gitu oleh negara-negara yang kita dulu kategorikan sebagai CLMV. Nah, bagaimana memperkuat supaya negara-negara itu tetap menikmati pertumbuhan yang sama dengan negara-negara ASEAN lainnya, ya lanjutkan proyek-proyek seperti ASEAN Integration Initiative, ya, ASEAN Infrastructure Fund, connectivity termasuk dalam digitalisasi, gitu ya. Itu juga bagian sangat penting, gitu ya, sehingga mereka negara-negara ini maksud saya itu turut bertumbuh, turut menikmati investasi, turut menikmati keuntungan dari hubungan dagang satu sama lain. Itu saya kira yang bisa digenjot lebih lanjut ya Hmm. untuk membantu negara-negara CLMV. Cuma saya ingatkan juga ya bahayanya kadang-kadang seperti saya itu seperti Myanmar. Kita bagus inisiatifnya sih banyak yang bagus. Seperti misalnya sekarang baru kan terkait dengan electric vehicle ecosystem. Keren gitu ya, luar biasa gitu. Hanya yang harus diingatkan juga ke Indonesia adalah kita bisa membuat fondasi, kerangka kerjanya dan lain-lain yang sangat penting, termasuk membangun ekosistemnya. Tapi khawatirnya Indonesia tidak bisa mengambil manfaat itu, gitu ya. Iya. Manfaat dari kesepakatan terkait dengan kerangka kerja di aspek ini. Gitu. Buktinya sebenarnya sangat konkret ya. Kita sering nyebut bahwa nikel itu ada di Indonesia, miningnya ada di Indonesia, factory-nya ada di Indonesia. Gitu ya. Tetapi gitu ya, pendapatan revenue yang besar ya, di antara negara-negara atau ASEAN dari electric vehicle ternyata bukan Indonesia, Hmm. Thailand kita bisa nyebutin. Nah artinya jangan sampai kita memeratakan ke negara-negara lain, ya tapi kita lupa bahwa kita harus mengambil manfaat juga gitu ya, secara optimal. Oke.
Jadi kita nantikan Mas Pur berarti tanggal 5, 6, 7 apakah ada perubahan yang baik dan juga tentunya manfaat untuk Indonesia dan tetangga-tetangga Indonesia di ASEAN. Mas Pur terima kasih sudah berbincang pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu. Sama-sama.